Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Karyawan Baru Misterius. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Banyak kantor yang emang ada penunggunya. Di kantor saya juga ada. Tapi kantor teman saya Marty, setannya dibawa sama pegawai baru. Kantor yang adem, ayem, jadi banyak kasus yang tidak mengenakan. Cerita sedikit dulu soal kantor saya. Jadi kalau di kantor saya itu emang ada yang jaga. Cewek baju putih, rambut panjang. Nongkrongnya di tangga besi dekat dapur. Gak pernah ganggu karena katanya seneng sama anak-anak di kantor. Kalau kita lagi kerja, katanya sosok ini kadang ngeliatin. Cuma kalau sampai ada yang nginep, dia suka iseng dikit. Kebetulan kantor kita kecil gitu, masih rumahan. Nah, kalau ada yang nginep, setiap jam 2 akan terdengar suara meja di lantai atas digeser. Anak-anak yang baru nginep biasanya kebangun sendirian, terus denger sendirian. Suatu waktu saya putuskan tidur di lantai atas, di dekat meja yang sering terdengar digeser. Ngeri-ngeri sedap, tapi pengen ngecek aja kalau ada orang, dia masih suka geser-geser nggak? Ternyata aman-aman aja. Malam itu nggak ada suara meja digeser. Mungkin dia nggak enak ganggu saya yang tidur lelap. Nah, sama seperti saya, kantor Marty juga ada di dalam komplek, di bilangan Jakarta Selatan. Pegawai di kantornya total hanya ada 10 orang. Dan kata Marty, awalnya nggak ada apa-apa di sana. Yang nunggu juga tidak ada. Rumahnya juga masih baru. Nah, sekitar Maret 2018, mereka lagi dapat proyek lumayan besar. Ini membuat kantor itu harus merekrut karyawan baru. Maka disebarlah lowongan kerja. Yang daftar ada beberapa. Salah satu yang menarik, ada yang ngelamar dari salah satu kota di Jawa Tengah. Portofolionya oke, dan dipanggillah dia buat wawancara. Nah, walau jauh, si pelamar ini datang. Dari kotanya dia naik bis, dari terminal langsung ke kantor. Setelah tanyain itu, singkat cerita, calon yang satu ini keterima. Soalnya skillnya oke, dan permintaan gajinya nggak gede, masih on budget. Oke, keterimalah si pegawai ini. Sebut aja namanya Wahyu. Wahyu minta waktu seminggu. Dia mau balik dulu ke kotanya buat nyiapin, sama mau sambil cari kosan dulu katanya. Seminggu kemudian Wahyu datang, tapi ada sedikit masalah. Wahyu belum dapat kosan yang cocok dekat kantor. Ada satu kosan yang cocok, tapi ia baru bisa pindah 3 minggu lagi. Nunggu orangnya pindah. Ya sudah, atasan di kantor ngizinin Wahyu sementara tinggal di kantor. Cuma Wahyu harus rela tidur di sofa. Kalau urusan mandi sih, di lantai atas memang ada kamar mandi. Karyawan yang sepedaan kadang menggunakan kamar mandi itu. Nah, kata Marty ada sesuatu yang menurutnya janggal. Sejak pertama kali ketemu Wahyu pas interview, Wahyu punya aroma yang kurang enak. Bukan busuk atau asem, tapi lebih kayak tanah becek. Kira-kira begitu Marty menjelaskan. Di kantor, Wahyu tak banyak bicara.
Sepanjang hari ia cuma di depan komputer, konsultasi sesekali, lalu balik bekerja. Maklum, masih probation atau masa uji coba. Emang biasanya lebih berhati-hati dalam bersikap. Nah, di minggu kedua mulai terjadi sebuah kejadian yang cukup menarik. Jadi ada atasan mereka, namanya Pak Wiko. Dia marah sama Wahyu karena sebuah kelalaian. Intinya gara-gara Wahyu, mereka telat ngasih preview proyek klien. Mana kliennya songong, jadi marah-marah. Habis dimarahin klien, Pak Wiko marah-marah ke Wahyu. Karena setelah ditelisik, salahnya di Wahyu. Dia salah memahami brief. Tapi kalau kata Wahyu, ada teman kantor yang salah jelasin ke dia pas dia nanya. Besoknya, Pak Wiko mengalami sebuah peristiwa mistis. Jadi Pak Wiko sedang cuci tangan di toilet. Terus dia ngerasa ada yang liatin, kayak ada orang lain di toilet. Dia bisa ngerasain, kayak ada yang ngelus tangannya. Elusan itu terasa menjalar ke pundak, lalu ke leher. Lehernya terasa panas. Pak Wiko panik. Ia ambil air keran dengan tangannya dan meminumnya, tapi tenggorokannya terasa seperti terbakar. Terus dia teriak-teriak di kamar mandi. Seluruh kantor kaget dan buka pintu kamar mandi. Pak Wiko berlutut memegang lehernya. Suaranya hilang sama sekali. Mukanya merah dan kayak ada garis hitam lebam di lehernya. Pak Wiko sempat tak masuk seminggu. Suaranya beneran hilang tiba-tiba. Tiap ia berusaha ngomong, tenggorokannya terasa sakit. Begitu yang diceritain Pak Wiko pas udah sembuh. Di kantor itu kan pada gak percaya sama hal-hal mistis. Jadi pegawai lain sibuk diskusiin tuh penyebab Pak Wiko begitu dari sisi ilmiah. Cuma Wahyu yang nyeletuk. Itu kalau di kampungku biasanya karena santet. Teman yang duduk di dekat Wahyu nanya Tio, udah 2018 masih ada yang pakai santet? Pas bayi dikasih makan menyan kali ya, kata Tio. Nah, Tio ini tempat Wahyu sering nanya. Mulutnya emang kadang-kadang gak ada rem. Kejadian lain terjadi beberapa hari kemudian. Karena ada kerjaan yang delay lagi dikirim ke klien. Beberapa pegawai harus lembur. Salah satunya Marty. Tapi Wahyu kebetulan gak lembur. Sekitar jam 8 malam, pas Marty turun, dia lihat Wahyu sudah tidur. Lampu bawah dimatiin. Marty waktu itu pas ngambil minum. Gak enak, takut bikin bangun. Marty ngambil minum dalam keremangan. Selesai mengisi gelas, dia naik lagi. Dan saat Marty naik ke atas, dia kaget bukan kepalang. Bulu kuduknya merinding. Di atas ada Wahyu doang, lagi ngobrol Ranti, temannya yang juga lembur. Wahyu dan Ranti menatap Marty dengan heran. Marty pucat pasi, membawa gelas dengan gemetar. Loh, kenapa Mar? Tanya Ranti. Kagak, dingin aja, AC-nya naikin dikit kali ya suhunya, kata Marty sambil gelagapan mengambil remote AC. Ia pura-pura menurunkan suhu, lalu turun ke bawah. Ia menyalakan lampu. Tidak ada siapapun di sofa. Suasana jadi mencekam buat Marty. Ia lalu naik ke atas. Malam itu gak terlalu fokus. Pikirannya kemana-mana. Marty tidak menceritakan kejadian itu pada teman-temannya, takut diledekin.
Lagi pula, ia masih positive thinking kalau ia salah lihat. Maklum, suasana saat itu remang. Beberapa hari kemudian, ada lagi kejadian aneh. Kali ini semua orang di kantor ngalamin. Pas pagi masuk kantor, aroma kantor penuh aroma kemenyan. Kata Upi yang biasanya bersih-bersih pas pagi, saat dia datang sudah begitu. Dia udah coba pakai pewangi, tapi gak mempan. Nah, harusnya yang tahu penyebabnya adalah Wahyu. Dia kan nginap di situ. Tapi waktu ditanyain, Wahyu bilang tidak tahu menahu. Dia bilang pas dia bangun tidur, dia sadar ada aroma aneh itu. Tapi dia tidak tahu sumbernya, karena aroma yang benar-benar mengganggu. Marty, Ranti, dan Tio izin kerja di luar. Ranti sudah sampai tahap mual dan pusing karena aroma itu. Aromanya benar-benar menyengat. Pas kerja bareng di kafe, si Tio menyeletuk. Apa benar kata si Wahyu, kantor kita ada santetnya? Kan lu gak percaya begituan, kata Marty. Tapi kalau lihat kejadian pagi ini, sih bisa aja. Jangan-jangan ada saingan yang jambiin kantor kita, kata Tio. Tapi kalian ngerasa aneh gak sama Wahyu? Tanya Rani. Sejak awal sih sudah aneh, kampungan gayanya, kata Tio. Us, bukan gitu, tapi gue ngerasa dia misterius aja. Ngobrol cuma sesekali. Namanya juga orang daerah, masih adaptasi, kata Marty. Ngomongin aneh, tapi gue pernah lihat Wahyu ngeluarin semacam keris kecil dari tasnya. Nggak sengaja dikeluarin, lebih tepatnya pas dia nyari barang, kata Tio. Buat apa dia bawa begituan? Rani penasaran. Makanya gue bilang aneh, sahut Tio. Sorry, maksudnya Ranti ya, bukan Rani. Karena Marty penasaran, besoknya pas jam makan siang, dia dekatin Wahyu. Yuk, sorry nih kalau lu gak enak jawabnya, tapi bener kalau lu punya keris. Keris? Wajah Wahyu berubah tegang. Iya, keris kecil. Oh yang itu, cuma aksesoris kok mas, kenang-kenangan. Soalnya kan ada aturan dilarang bawa senjata tajam ke kantor, kata Marty. Enggak mas, enggak bahaya, enggak tajam kok, kenang-kenangan dari teman saja itu, kata Wahyu. Soal pekerjaan, sebenarnya Wahyu ini karyawan yang oke. Walau sempat kagok di awal, ia cepat beradaptasi dengan ritme kerja di kantor itu. Tapi sebuah kejadian menimpa Tio. Jadi suatu pagi, Tio datang telat. Dia dimarahin atasan. Tio tampak kesal. Pas makan siang, dia cerita ke Marty dan Ranti. Cerita ini tidak ia sampaikan ke atasannya karena takut dianggap mengada-ngada. Jadi Tio ini kan ngantornya naik sepeda. Kosannya gak jauh dan gak deket juga dari kantor. Anehnya, pagi itu pas dia belok ke komplek perumahan tempat kantornya berada, ia ngerasa suasana yang sangat sepi. Awalnya Tio tidak terlalu peduli, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tio tidak bisa menemukan kantornya. Kepalanya agak pusing dan gak fokus. Ia berusaha menemukan lokasi kantor, tapi ia seperti lupa lokasinya.
padahal sudah dekat jam masuk. Nah, sampai lewat jam masuk, Tio masih tidak menemukan kantornya. Ya sudah, dalam keadaan linglung, ia menemui satpam di depan komplek. Ia minta diantarin ke kantor. Satpam sempat heran, tapi ya udah, diarahkanlah Tio menuju kantor. Dan ternyata dari tadi, tiap Tio harusnya belok kiri ke arah kantor, ia selalu belok kanan. Jalannya ada, tapi kayak gak sadar dia belok kanan. Jadinya muter-muter dalam komplek kayak orang bego. Terus Marty ingat Wahyu. Ia ingat Pak Wiko hilang suara setelah memarahi Wahyu. Lalu Tio diganggu setelah Wahyu nanyain soal keris. Dan Wahyu sepertinya tahu kalau Marty tahu dari Tio. Marty mulai tuh curiga ke Wahyu. Maka Marty menceritakan kejadian yang dialami. Ia juga menyampaikan kecurigaannya ke Tio dan Ranti. Ingat gak yang aroma kemenyan? Gimana kalau kita lihat rekaman CCTV pas malamnya? Kata Ranti. Anjir, iya juga, seru Tio. Maka dimulailah aksi penyelidikan Wahyu. Tio meminta bantuan temannya yang memegang akses CCTV kantor. Dicarilah rekaman malam itu. Marty kaget lihat cuplikan yang dikirim Tio. Sekitar jam 3 pagi, Wahyu membakar menyan sambil keliling semua ruangan di kantor. Ia juga mengacungkan keris kecilnya ke atas. Matanya memejam. Lalu di depan ruangan atasan, Wahyu memeragakan sebuah gerakan mirip gerakan silat. Ia menghunus keris ke sana kemari. Jelas ini gak bener, kurang ajar si Wahyu, kata Tio. Kita mesti lapor ke atasan, ini ada buktinya, kata Marty. Besok harinya baru mereka melapor ke atasan. Kebetulan Pak Wiko sudah masuk. Mereka menunjukkan video itu. Semua kaget. Sialan, ternyata dia yang ngusilin saya, kata Pak Wiko geram. Siangnya, Wahyu dipanggil menemui atasan. Marty bisa mendengar Pak Wiko teriak-teriak di depan Wahyu dari kaca ruangan. Mereka juga melihat Pak Wiko menunjuk-nunjuk wajah Wahyu. Wahyu keluar dengan wajah lesu. Ia memandangi Tio dan Marty. Lalu ia merapikan mejanya dan mengemasi tasnya. Mas Tio, Mas Marty, saya pamit, kata Wahyu. Ia lalu turun dan mengemasi barang-barangnya yang lain. Dia diusir siang itu juga. Marty sempat merasa bersalah. Tapi itu pantas untuk orang sesat seperti Wahyu. Masalahnya, tanpa Wahyu kerjaan kacau. Malam itu, mereka terpaksa lembur. Pak Wiko, Marty, Ranti, dan 2 karyawan lain harus menyelesaikan pekerjaan, walau harus bergadang sampai dini hari. Pukul 1 dini hari, tiba-tiba ada riuh di bawah. Suara barang-barang jatuh. Ranti, tolong dicek, kata Pak Wiko. Ranti lalu mengajak satu teman lainnya untuk turun. Gak berapa lama berselang, mereka naik dengan wajah pucat. Kenapa Ran? Tanya Marty. Mereka tak bicara, hanya menunjuk ke bawah. Marty bergegas melihat ke bawah. Di depan tangga, sesosok pocong dengan muka menjijikan tampak menyeringai. Lalu terdengar tawa di penjuru kantor. Di belakang Marty, 4 orang lainnya melihat pemandangan yang sama. Sebuah pengalaman horor yang kolektif.
Lalu Pak Wiko adalah orang pertama yang lari ke pintu menuju balkon. "Tolong, tolong," serunya. Ia berusaha membuka pintu, namun terkunci. Ranti berlari, menyusul menyambar kunci, dan diikuti Marty dan 2 karyawan lain. Pintu terbuka. Di depan pintu, sosok pocong tadi menyeringai. Aromanya busuk menyengat. Kepala Ranti pusing, disusul muntah. Marty menarik tangan Ranti. Kedua karyawan lain kabur bersembunyi di kamar mandi. Keduanya berteriak, lalu disusul hening. Sementara itu Pak Wiko sibuk melempar apapun di meja ke arah pocong yang terbang mendekat. Wajah pocong tepat di depan wajah Pak Wiko. Ranti dan Marty kembali ke arah tangga. Mereka lari ke bawah dan hendak membuka pintu. Saat pintu dibuka, Wahyu ada di depan pintu. "Mas, Mbak, permisi. Ada yang harus saya selesaikan di sini," kata Wahyu. Ia masuk ke dalam, melewati Marty dan Ranti. Marty dan Ranti mengikuti Wahyu lari ke atas. Pak Wiko menggelepar-gelepar, menjulur lidah di lantai. Suaranya serak. "Mampus kalian semua." Wahyu datang mengangkat keris kecil. "Mau ngapain lo?" seru Marty, hendak menahan. Wahyu menempelkan ujung keris ke jidat Pak Wiko. Ia menggeser ke arah hidung, melewati antara 2 mata. Mata Pak Wiko melotot, kemudian Pak Wiko menganga. Keris diarahkan ke mulut, lalu diangkat ke atas, seperti mencabut sesuatu. Pak Wiko ternganga, lalu muntah. "Pak Wiko cuma kesurupan," kata Wahyu, sambil menyarukan kembali kerisnya. Ia lalu berjalan, hendak turun. "Permisi, saya pamit," kata Wahyu. "Bentar, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa lo masih di sekitar sini?" tanya Ranti. "Dari tadi pagi, saya ngerasa energi yang besar, Mbak, di sekitar sini. Saya sudah jelaskan ke Pak Wiko kalau ada yang ngirim sesuatu ke sini. Kita diusili. Sejak wawancara, saya lihat ada yang tidak beres." "Menyan itu?" tanya Marty. "Iya mas, itu saya coba lindungi kantor ini. Saya mau ngomong, tapi orang sini pada gak percaya gaib. Saya ini dari kampung, gak asing sama ginian," kata Wahyu. "Saya sudah coba jelaskan ke Pak Wiku, tapi saya dituduh macam-macam. Ya wis, siapalah saya itu punya kemampuan turunan. Saya merasa bertanggung jawab buat bantu kantor ini," kata Wahyu. Maka Marty meminta Wahyu tak pergi. Mereka memeriksa 2 karyawan di kamar mandi. Yang tampak pucat baru sadar dari pingsan. Besoknya baru deh diomongin semuanya. Kalau kata Wahyu, bisa jadi ada saingan yang iri sama kantor itu, makanya kirim yang aneh-aneh. Apalagi mereka lagi pegang proyek penting. Tapi kata Wahyu, gak perlu terlalu khawatir. Soalnya Wahyu bisa ngebendung serangan. Kalau sosok yang dilihat Marty tidur, Wahyu bilang itu jin khodamnya. Oh iya, Wahyu akhirnya balik kerja di kantor itu, walau cuma 6 bulan, karena harus balik ke kampung. Tapi keberadaan Wahyu jadi pengalaman menarik buat orang-orang di kantor. Terus Wahyu bilang dia ninggalin penjaga di kantor itu. Nah, kata Marty, dia bisa aja cerita di akunnya, tapi ada beberapa pertimbangan. 1, kasihan sama yang punya rumah, soalnya itu rumah sewa. 2, takut bikin nama kantornya jelek. Kantor anak milenial,
Masa percaya santet dan sesetanan? Entar klien kabur. Kalau saya yang ceritain aman, soalnya orang-orang gak bisa nyari tahu apa kantornya dan di mana rumah yang dijadiin kantor itu. Oh iya lupa, itu si Wahyu yang punya kemampuan paranormal itu. Di kantor kerjaannya ngoding. Dia anak IT. Sungguh berlawanan kan? Itulah akhir dari cerita karyawan baru misterius. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.